Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jangan Anda mengira bahwa saya ini akan menyajikan sebuah video atau editing yang bagus sekali. No, saya tidak pernah memikirkan tentang bagaimana cara mengedit video itu untuk bagus gitu. Tidak seperti itu ya. Tetapi yang saya pikirkan di sini adalah bagaimana cara untuk menyampaikan agar orang-orang di luar sana mengetahui tentang Islam yang sebenarnya dari Islam itu sendiri. Seperti itulah tujuan saya, agar supaya pesan-pesan makna yang terkandung di dalam video-video yang saya unggah inilah yang ingin saya sampaikan, bukan hanya sekedar tampilan. Dan itu bukan tujuan saya. Tujuan saya membuat channel ini adalah agar supaya orang yang tidak tahu, orang yang fobia terhadap Islam awalnya, kemudian bisa mendengar dan mengenal Islam secara benar. Itulah tujuan saya membuat channel. Untuk itulah saya selalu menanggapi apologet Kristen seperti orang di layar ini. Seperti itulah banyak sekali non-Muslim itu menyiarkan atau menyebarkan ke media-media untuk mendiskreditkan Islam atau memojok-mojokkan Islam. Untuk itulah kemudian saya membuat channel ini untuk menjawab mereka. Nah, bukan gambar ini yang saya akan saya sajikan kepada sahabat-sahabat sekalian, bukan, tetapi makna dari apa yang saya sampaikan. Itulah agar supaya benar-benar sahabat sekalian tahu dari penjelasannya. Jadi penjelasan itulah yang saya sajikan, seperti itulah, bukan hanya sekedar edit gambar itu. Bagi saya tidak menjadi persoalan gambar mau jadi bagus, mau menjadi menarik, atau gambarnya biasa-biasa saja. Yang penting penyampaian itulah yang harus benar-benar sumbernya dari orang-orang Islam itu sendiri. Nah, mari kita lihat bagaimana kelucuan seorang apologet Kristen ini ketika berbicara tentang Islam, ketika berbicara tentang ajaran-ajaran Islam. Jadi saya tadi sebenarnya sedikit tertawa ya mendengarkan apa yang dikatakan oleh apologet Kristen ini. Ternyata banyak sekali apologet Kristen ini tidak tahu ajaran Islam, tetapi dia itu sok-sokan mau menggabungkan atau menjelaskan konsep Trinitas atau ada yang ada di dalam Kekristenan itu dengan penjelasan seolah-olah itu dimiliki oleh Islam, seperti itu. Bahkan kadang-kadang mengait-ngaitkan Trinitas dengan Yesus itu, mengait-ngaitkan Trinitas dengan konsep di dalam Islam. Sebenarnya ini adalah sangat jauh ya, berbeda gitu. Ibarat bumi dan langit, seperti itu. Nah, salah satu kelucuan yang dilontarkan oleh seorang apologet Kristen ini adalah sebagai yang akan kita saksikan bersama-sama ini gitu loh. Yuk kita lanjutkan biar tidak berlama-lama. Selamat menyaksikan. Nanti saya akan mengomentari apa yang apologet Kristen ini katakan, seperti itulah. Selamat menyaksikan. Di dalam surah 43 ayat 3 sampai 4 ya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, dan sesungguhnya Al-Quran dalam induk Alkitab atau Lauh Mahfudz itu di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat mengandung hikmah.
Nah, mari kita analisa dari depan lagi ya. Eee seorang apologet Kristen ini mengatakan bahwa Lauhil Mahfudz itu adalah induk daripada Alkitab, seperti itu. Padahal yang disebut dengan Lauhil Mahfudz, induk daripada kitab suci itu berada di Lauhil Mahfudz. Bukan Lauhil Mahfudznya ini yang induknya, bukan gitu. Segala catatan apapun yang terjadi di bumi, segala apapun peristiwa, bahkan tentang penciptaan alam semesta, penciptaan matahari, penciptaan segala sesuatu yang akan terjadi pun di bumi dan yang di hari kiamat, semua segala sesuatu yang bergerak, yang tidak bergerak, itu catatannya berada di Lauhil Mahfudz. Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya Taurat, bukan hanya Injil, bukan hanya Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, bukan. Nah, orang ini mengatakan bahwa Lauhil Mahfudz itu adalah induknya, seperti itu. Padahal tidak gitu. Lauhil Mahfudz ini adalah sebuah tempat bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran ini induk Al-Quran, induk kitab suci, semua mulai di Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini adalah berada di Lauhil Mahfudz. Bukan Lauhil Mahfudz itu induknya gitu. Lauhil Mahfudz ini adalah sebuah tempat ciptaan Allah yang diabadikan, seperti itu. Abadi yang kekal, seperti itu ya. Ayo kita lanjutkan biar nanti kita bisa menilainya lagi. Nah, dari doktrin ini sebenarnya saya ingin sedikit membicarakan tentang standar ganda dari mereka yang polemikus muslim. Misalnya adalah seringkali saudara-saudara kita dan di dalam doktrin kekristenan, Allah yang ada di sorga atau Allah yang menurut kata Filipi, Yesus yang dalam rupa Allah itu, kesetaraannya dengan Allah itu telah mengambil rupa seorang hamba atau mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Itu adalah doktrin inkarnasi di dalam kekristenan. Nah, apologet Kristen ini mengatakan bahwa ketika firman menjadi manusia, itu adalah salah satu daripada keyakinan Trinitas Kristen, seperti itulah. Nah, saya katakan begini ya, ketika misalkan Tuhan atau firman berubah menjadi manusia, ini adalah sebuah proses gitu. Ini sebuah proses, firman menjadi manusia. Nah, segala sesuatu yang berproses, ini menurut saya bukanlah Tuhan, tidak pantas untuk dituhankan. Karena firman menjadi manusia. Hingga manusia ini dituhankan oleh orang-orang Kristen. Kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya di sini ada mengandung sebuah perubahan seperti itu. Awalnya firman, kemudian menjadi manusia. Ini berubah gitu loh. Berubah. Nah, segala sesuatu yang berubah itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Karena segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Dan segala sesuatu yang tidak abadi itu tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu abadi. Seperti itu ya. Nah, berubah aja itu tidak abadi. Apalagi mati. Seperti Yesus gitu loh. Apalagi mati. Lebih tidak pantas lagi disebut sebagai Tuhan. Berubah aja tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan karena tidak abadi, apalagi mati. Seperti itulah. Yuk kita lanjutkan lagi bagaimana pernyataan apologet Kristen ini. Sedangkan di dalam Islam ada sebenarnya ajaran di mana Quran yang diturunkan dari Lauh Mahfudz, jadi dari sesuatu yang sifatnya metafisika kemudian menjadi fisika, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa bisa ya berupa bentuk fisik begitu. Tetapi bagi Muslim selalu Allah yang menjadi manusia itu selalu ditolak oleh mereka. Jadi mereka selalu menolak bagaimana Allah
Nah, di sini apologet Kristen mengatakan orang Kristen itu mempercayai bahwa firman menjadi manusia, manusianya ini adalah Tuhan juga. Gitu. Dan mereka menyamakan Islam, Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah berfirman memerintahkan sebuah kolam, kemudian Al-Qur'an disimpan di Lauhul Mahfuz dan kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi menjadi tahu bahwa apologet Kristen ini tidak paham tentang apa Lauhul Mahfuz gitu loh. Bagaimana proses turunnya wahyu. Ini tidak paham sebenarnya apologet Kristen ini gitu loh. Nah, di sini sebenarnya saya gambarkan ya. Ketika di dalam kekristenan firman telah menjadi manusia, maka manusia inilah yang dituhankan oleh orang-orang Kristen gitu loh. Sementara ketika Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ini adalah sebuah tempat gitu loh. Tempat tercatatnya segala sesuatu peristiwa di alam semesta ini tercatat di Lauhul Mahfuz. Seperti itu. Ini Lauhul Mahfuz ini adalah sebuah tempat catatan bagi segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Termasuk kitab suci pun berada di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril agar supaya menyampaikan firman Allah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini apologet Kristen mengatakan sama firman menjadi kitab suci lah. Seperti itulah keyakinan orang-orang Kristen. Nah, persoalannya di sini adalah kalau umat Kristen itu menganggap Tuhan pada manusia ini, Yesus ini. Tetapi kalau di dalam Islam Tuhan tidak pernah menganggap tetapi kalau di dalam Islam umat Islam tidak pernah mengakui bahwa kitab suci yang ditulis itu adalah Tuhan, tidak pernah. Jadi kitab suci ini bukan Tuhan menurut Islam gitu. Nah, kalau Andri mau menyamakan, kalau apologet Kristen ini mau menyamakan tentang keyakinan dirinya sendiri tentang kekristenan, keyakinan Kristen yang firman menjadi Yesus dianggap Tuhan, maka sebenarnya bumi dan langit gitu loh. Karena Islam tidak pernah menuhankan kitab sucinya, tidak pernah gitu loh. Walaupun kitab sucinya ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi umat Islam tidak pernah menuhankan kitab sucinya. Gitu loh. Ayo naik lanjut lagi. Jadi ini adalah standar ganda dari kaum muslim. Mereka sebenarnya seharusnya bisa menerima satu konsep di mana ada yang kekal, yang diturunkan menjadi untuk sementara dalam bentuk fisik. Quran yang dari Lauh Mahfuz itu menjadi Quran dalam bentuk buku. Sama halnya Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang fana. Nah, ini adalah satu konsep yang sebenarnya bagi saya ini standar ganda, begitu. Nah, menurut apologet Kristen ini adalah ketika umat Islam tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka ini dianggap standar ganda katanya. Padahal ketika ketika malaikat Jibril itu menurunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian terbentuklah menjadi sebuah mushaf, kan begitu. Mushaf yakni mushaf Al-Qur'an ini, ya ini kitab suci lah intinya gitu. Kitab suci, terbentuklah kitab suci kemudian. Maka di sini mushaf ini tidak pernah dianggap sebagai Tuhan oleh umat Islam, tidak pernah. Karena umat Islam ini sebenarnya tahu gitu. Mana yang Tuhan, mana yang bukan gitu. Tahu umat Islam ini beda dengan Kristenan kan seperti itu.
Kalau di dalam kekristenan firman pada mulanya dalam Yohanes 1 dalam Yohanes pasal 1 nomor 1 itu dituliskan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Kemudian di ayat nomor 14-nya dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, inilah yang dituhankan oleh orang Kristen. Firman telah menjadi daging. Daging inilah yang dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Karena firman telah menjadi daging, daging ini adalah Tuhan, kata orang Kristen. Daging ini bernama Yesus, Yesus inilah yang dituhankan, seperti itulah. Nah, kalau umat Islam kan beda. Kemudian ketika malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian terbentuklah sebuah mushaf Al-Quran. Sebuah mushaf Al-Quran karena firman Allah itu ditulis gitu. Sehingga dijadikan kitab suci, sehingga dijadikan sebagai kitab suci. Maka walaupun firman berubah menjadi sebuah mushaf, tidak pernah umat Islam menuhankan mushaf gitu. Tidak pernah. Bahkan kalau ada umat Islam yang menuhankan mushaf ini, dia adalah kafir. Jadi kalau kalau apologet Kristen ini mau membandingkan Islam, maka seharusnya berkata seperti ini. Kalau ada yang menuhankan Yesus, maka dia kafir. Seperti itu seharusnya gitu. Karena ingkar kepada ajaran Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu kira-kira siapa yang menuhankan Yesus ini? Ajaran siapa gitu. Nah, disinilah letak ketidaktahuan apologet Kristen ini, tidak paham tapi sok menjelaskan tentang ajaran-ajaran di dalam Islam seperti itu. Yuk naik lanjut. Ya, standar ganda sekali, tapi ya begitulah, mereka seringkali nggak mau tahu. Ya. Nah, cuman dalam hal ini saya ingin tunjukkan kepada Anda ada sebuah dilema Muslim soal tauhid dan Quran yang kekal. Jadi alur logika berpikirnya seperti ini. Teman-teman, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal? Maka jawaban mereka adalah ya, tentu saja kekal. Dan kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana dengan Lauh Mahfudz atau Quran? Apakah itu kekal? Dan mereka biasanya akan mengatakan iya, itu kekal. Maka pertanyaan saya adalah, ada berapa yang kekal di sorga? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal dan Lauh Mahfudz itu kekal, berarti ada setidaknya 2 yang kekal di surga, bukan? Nah, biasanya dengan dilema yang seperti ini, atau dilema yang membuat jadi gini, tauhid itu adalah Allah Maha Esa. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan cuma ada satu saja yang kekal. Hanya ada satu saja yang tidak boleh menyamai Allah. Kalau misalnya ada Lauh Mahfudz yang kekal, maka itu adalah satu entitas yang menyamai Allah, bukan? Nah, buat para muslim biasanya mereka nggak mau tahu. Emang gue pikirin. Nah, inilah letak semakin nyata bahwa apologet Kristen di sini tidak tahu apa-apa tentang Islam. Tetapi apologet Kristen ini sok-sokan menjelaskan tentang apa itu tauhid, tentang apa itu Al-Quran, dan tentang apa itu kekal, seperti itu. Nah, sebenarnya begini ya, kalau konsep tauhid di dalam Islam itu sudah final. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsep tauhid. Nah, ketika misalkan kembali kepada sifat-sifat Allah, di sini Allah itu maha kekal, seperti itu. Allah itu maha kekal. Nah, kemudian Andre tadi kemudian apologet Kristen menanyakan, Allah Subhanahu itu kekal? Yes. Lauh Mahfudz itu kekal? Yes. Terus kemudian pertanyaan ketiga, apologet Kristen mengatakan, ada berapa yang kekal di surga? Nah, ini menjadi janggal gitu loh. Padahal di dalam Islam tidak pernah mengatakan Tuhan Allah itu berada di dalam surga. Tidak pernah. Karena surga itu ciptaan Tuhan, seperti itu. Surga itu ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi surga ini disiapkan untuk makhluknya.
Nah, kalau Tuhannya orang Kristen berada di dalam surga, berarti Tuhannya orang Kristen ini adalah ciptaan. Karena apa? Karena otomatis lebih dulu surga daripada Tuhannya orang Kristen. Logikanya begini ya. Bumi ini diciptakan anggaplah untuk manusia gitu. Bumi ini diciptakan untuk manusia agar supaya manusia menempati di bumi ini. Kemudian manusia ini berada di dalam bumi. Nah, otomatis duluan bumi daripada manusia. Kan seperti itu intinya. Nah, begitu juga kalau Tuhannya Kristen berada di dalam surga, maka lebih dulu surganya daripada Tuhannya, gitu loh. Artinya di sini Tuhannya orang Kristen ini hanya buatan manusia itu sendiri, gitu loh. Sedangkan surganya adalah yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ketika saya mengatakan kalau begitu kekal ini di sini ada dua seperti itu ya. Nah, sebenarnya kekal itu bukan hanya dua gitu. Tetapi perbedaannya adalah kekal itu bukan berarti Tuhan gitu. Kekal ini banyak. Contohnya gini, Allah menciptakan surga itu kekal. Allah menciptakan neraka itu kekal. Allah menciptakan lauh mahfud itu kekal. Apakah semuanya surganya Tuhan, nerakanya Tuhan, lauh mahfudnya Tuhan? Apakah seperti itu? Tidak. Disinilah letak ketidaktahuan orang-orang apologet Kristen ini gitu. Dikira kalau kekal itu tuh sudah Tuhan gitu. Tidak. Allah itu menciptakan ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang terpenting di sini adalah al-khaliq wal makhluk gitu. Yang menciptakan yang dan diciptakan. Yang disebut di dalam istilah Islam al-khudus al-qadim, qadim al-khudus gitu. Artinya di sini adalah yang terdahulu, yang awal tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir gitu. Artinya awal tidak berawal. Tuhan itu tidak mempunyai awal gitu, juga tidak mempunyai akhir. Seperti itu. Sedangkan makhluk ini mempunyai awal gitu. Contohnya gini, surga kekal. Surga ini kan kekal. Kemudian surga ini awalnya tidak ada. Tapi Allah menciptakan surga yang memang untuk makhluknya dan surga ini diabadikan oleh Allah. Artinya di sini dibuat kekal oleh Allah. Surga ini ciptaan gitu. Nah, ketika Tuhannya orang Kristen berada di dalam surga, maka itu jelas Tuhannya lebih dulu surganya daripada Tuhannya orang Kristen. Seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang kekal lauhil mahfud kekal. Nah, di sini sudah saya katakan lauhil mahfud itu kekal, tetapi bukan lauhil mahfud itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, maka disebut makhluk gitu. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, ini namanya makhluk, ciptaan. Persis seperti Yesus gitu. Yesus ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini namanya ciptaan. Walaupun tidak dijelaskan sampai berbusa, oh mana tertulis Yesus ciptaan gitu. Orang cerdas akan tahu bahwa Yesus itu ciptaan gitu. Kalau misalkan harus ada detail secara tertulis, misalkan harus dikatakan Yesus ciptaan dan seterusnya, itu sama dengan pemikiran anak TK gitu. Contohnya gini, ketika monyet ini tidak dikatakan tidak ada dalil monyet ini ciptaan, apakah monyet ini tidak dikatakan ciptaan karena tidak ada dalil yang menyatakan monyetnya ciptaan? Enggak seperti itu. Segala sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, itu ciptaan, itu tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan gitu loh. Mungkin sampai di sini saja ya. Video ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya tidak mengutamakan
editan videonya. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana suara saya, cara saya menyampaikan ini sampai kepada telinga orang-orang gitu loh. Jadi suara saya inilah, pesan-pesan saya inilah yang terpenting buat saya. Saya walaupun videonya jelek dan seterusnya, itu maafi muskil buat saya, tidak bermasalah buat saya. Karena bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah menyampaikan. Nah, ketika pesan yang saya sampaikan ini sampai kepada sahabat-sahabat sekalian, maka itulah yang menjadi kebahagiaan saya. Seperti itulah. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.